Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi firli wa liwalidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Bizidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Alhamdulillah, hari ini menjadi pertemuan kita yang ketujuh pada mata kuliah hukum pidana. Adapun pada hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar peniadaan pidana. Berbicara mengenai peniadaan pidana, tentu perlu kita pahami dulu apa itu peniadaan pidana. Jadi peniadaan pidana itu adalah tidak dipidananya seseorang dikarenakan beberapa alasan. Tentu alasan ini nantinya ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Hal tersebut dapat meniadakan seseorang untuk tidak menjalani pidana atau tidak dijatuhkannya suatu pidana terhadap seseorang tersebut. Apabila salah satunya baik itu karena ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Memang peniadaan pidana itu terjadi apabila pelaku atau terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak bisa dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan daripada penjatuhan sanksi pidana. Salah satunya adalah adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dalam hal ini, atas dasar tersebutlah maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Adapun dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat dalam hukum positif Indonesia itu terbagi dua, yakni dasar peniadaan pidana dalam undang-undang dan dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Adapun dasar peniadaan pidana dalam undang-undang itu terbagi menjadi dua, yakni dasar peniadaan pidana dalam undang-undang bersifat umum dan bersifat khusus. Kemudian ada juga dasar peniadaan di luar undang-undang. Nah, kalau dalam undang-undang itu terbagi menjadi dua, saya tekankan, yakni dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kalau yang pembatasannya itu yakni peniadaan pidana dalam undang-undang dan di luar undang-undang. Cukup jelas ya sampai di sini. Selanjutnya, dasar peniadaan dalam undang-undang itu bersifat umum terbagi menjadi 7 bagian. Antara lain, yang pertama adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat dalam pertumbuhannya dan jiwa terganggu karena penyakit. Kemudian yang kedua, adanya daya paksa atau opermah. Yang ketiga, adanya pembelaan terpaksa atau notwehr. Yang keempat, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau notwehr excess. Yang kelima, itu menjalankan perintah undang-undang atau disebut dengan wettelijk voorschrift. Yang keenam adalah menjalankan perintah jabatan atau yang sering dikenal dengan ambtelijk bevel. Yang ketujuh adalah menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikat baik. Ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat itu dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah terdakwa bisa dijatuhkan vonis pelepasan dari tuntutan hukum atau biasa disebut dengan ontslag panrechtvervolging, dan juga penetapan dalam hal ini bestchecking. Sehingga terhadap perkara tersebut, majelis hakim tentu tidak perlu memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Akibat dari vonis pelepasan dari tuntutan hukum atau ontslag, atau dengan bahasa lengkapnya ontslag panrechtvervolging,
itu tentunya dengan penetapan yang berisi dari penuntut umum tidak berwenang mengadili, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya. Nah, ini merupakan ketika seseorang dilepaskan daripada tuntutan hukum. Artinya ketika seseorang dilepaskan dari tuntutan hukum, dia memang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana karena dia mengalami hapusnya suatu kesalahan dalam hal ini, sehingga dia dilepaskan daripada tuntutan hukum. Memang sangat menarik kalau kita berbicara upaya hukum, baik itu terhadap vonis pelepasan dari segala tuntutan hukum atau anslah panrechtvervolging, di mana salah satu upaya hukumnya itu adalah upaya hukum kasasi. Tidak lagi dia kepada putusan banding, mengajukan banding dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena judek juris lah yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, sehingga bukan lagi judek faksi, akan tetapi judek juris, penerapan hukumnya yang keliru. Nah, atas dasar itulah apabila jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak menerima adanya vonis onslah atau vonis pelepasan dari segala tuntutan hukum, maka jaksa berkewajiban mengajukan judek juris kepada Mahkamah Agung atau kasasi dalam hal ini. Karena biasanya seringkali dari kejaksaan apabila ada vonis bebas itu sering sekali mengajukan banding. Hal ini karena perbedaan judek faksinya atau faktanya berbeda dengan judek juris. Ketika ada unslah itu tentu artinya ada alasan-alasan hukum yang perlu diajukan ke tingkat kasasi dalam hal ini. Sedangkan terhadap keputusan yang bersifat basicing saja atau hanya ketetapan tadi dapat diajukan perlawanan per Z ke pengadilan tinggi. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam hal ini adalah pasal 44 ayat 1 KUHP yang menjadi dasar seseorang tidak dapat atau tidak mampu bertanggung jawab dikarenakan kurang sempurnanya akal, baik itu diakibatkan karena idiot, buta tuli, dan bisu mulai lahir. Berubahnya akal dikarenakan sakit, gila, atau epilepsi. Itu bisa menjadi alasan daripada penyediaan pidana pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Di mana dalam prakteknya biasanya dalam hal ini polisi tetap memeriksa perkaranya dan diteruskan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Nanti apakah putusan itu lepas atau hanya keputusan yang bersifat basicing. Nah, itu nanti menjadi bagian ranah daripada hakim untuk menilai suatu perkara tersebut. Memang menurut doktrin hukum pidana itu ada 7 hal yang menyebabkan tidak dapat dipidana pembuat tersebut dan dikelompokkan menjadi 2 dasar, yakni seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi di awal tadi, karena adanya dasar pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orang. Sedangkan yang kedua adalah alasan pembenar atau dasar pembenar. Nah, ini biasanya bersifat objektif yang melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Nah, itu merupakan pembeda antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kalau alasan pemaaf itu melekat pada sifat subjektif dan pada diri orang. Kalau si pembenar atau alasan pembenar itu bersifat objektif, melekat pada perbuatannya. Nah, di sini kan cukup jelas pembedaan antara dasar pemaaf dan dasar pembenar. Sehingga dalam hal tersebutlah doktrin dalam hukum pidana yang menyebabkan tidak dapatnya dipidana orang antara lain adanya dasar pemaaf dan dasar pembenar.
Adapun dasar pemaaf itu terdiri dari ketidakmampuan bertanggung jawab, kemudian adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dan etikat baik. Nah, itu merupakan bagian daripada dasar pemaaf. Kalau pada dasar pembenar itu karena adanya daya paksa, kemudian adanya pembelaan terpaksa, kemudian sebab menjalankan perintah undang-undang, sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, ini kan menjadi 7 bagian daripada penyediaan pidana dalam undang-undang. Nah, pembagiannya ada 3 pada dasar pemaaf atau pada sisi subjektif, kemudian ada 4 dalam sisi pemaaf, dalam sisi pembenar, seperti itu. Selanjutnya adalah alasan pemaaf tidak dapat dipidana walaupun perbuatannya melanggar undang-undang, sehingga perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi hapusnya kesalahan karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu penekanan ketika ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf tadi dari sisi subjektif. Kalau dari sisi objektif itu adalah alasan pembenar. Nah, jadi penekanannya di sini dalam alasan pemaaf dapat kita simpulkan bahwa adanya kesalahan akan hapus. Nah, jadi sifat melawan hukum itu tetap karena perbuatannya kan tetap merupakan salah, akan tetapi hapusnya kesalahan dikarenakan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesalahannya dihapuskan. Dengan kesalahannya dihapuskan artinya orang tersebut dimaafkan. Contohnya misal orang gila memukul orang lain sampai luka-luka, itu merupakan alasan pemaaf. Orang gila tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Memang perbuatannya memukul orang lain itu adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi karena dia gila sehingga dia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri pada sisi subjektifnya, sehingga menyebabkan orang luka-luka. Nah, atas dasar itulah kesalahan tersebut maka dihapuskan. Kalau alasan pembenar itu adalah tidak dipidananya si pelaku itu karena kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan, walaupun dalam kenyataan perbuatan tersebut memenuhi unsur daripada tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka pembuatnya tidak dapat dipidana. Contohnya adalah petinju. Petinju itu kan saling memukul, bertukar pukulan. Nah, kalau seandainya kita saling memukul, itu kan perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena ada perbuatan memukul. Itu kan merupakan bagian daripada unsur tindak pidana kalau kita berbicara konteks penganiayaan. Akan tetapi karena petinju tersebut adanya dengan sendirinya, maka daripada itu sifat non hukumnya itu pada sisi objektifnya itu hapus, yakni sifat melawan hukumnya itu hapus, sehingga perbuatan itu tidak dapat dipidana. Yang kedua adalah permah atau daya paksa, di mana daya paksa di sini dapat dikatakan sebagai kekuatan setiap dorongan atau setiap paksaan yang tentunya tidak dapat dilawan. Adapun daya paksa dapat terjadi karena adanya tekanan psikis atau tekanan fisik dalam hal ini. Permah di sini menekankan dasar peniadaan pidananya terletak pada perbuatannya, bukan pada si pembuat, akan tetapi pada perbuatannya ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Hal ini karena penggolongan daya paksa menjadi bagian daripada alasan pembenar, sehingga hapusnya sifat melawan hukum, bukan hapusnya kesalahan. Nah, ini sehingga daya paksa ini dirumuskan dalam pasal 48 KUHP. Ini sangat menarik kalau kita berbicara daya paksa ini nantinya, karena dia menekankan pidana terletak pada perbuatannya bukan pada si pembuat. Jadi pada sisi objektifnya bukan pada sisi subjektifnya.
Daya paksa ini dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama adalah daya paksa absolut dan daya paksa relatif, di mana dalam daya paksa absolut itu berupa biasanya ada paksaan fisik atau karena alam. Nah, kalau daya paksa relatif ini bersifat fisik yang biasanya disebut not to stand atau keadaan darurat. Jadi perbedaan daya paksa relatif dengan daya paksa absolut itu terletak pada ada tidaknya alternatif perbuatan yang dapat dipilih. Jadi ketika tidak ada pilihan lain, ya mau tidak mau itu menjadi bagian daripada daya paksa relatif. Kalau daya paksa absolut, mau bagaimanapun itu menjadi bagian harus diambil suatu keputusan. Nah, itu merupakan ranah daripada daya paksa absolut. Selanjutnya berbicara mengenai keadaan darurat atau not to stand dalam hal ini yang merupakan keadaan daya paksa dalam relatif, di mana not to stand atau keadaan darurat itu adalah suatu daya paksa relatif dari sebab di luar perbuatan manusia, karena suatu keadaan di mana suatu kepentingan hukum terancam bahaya yang untuk menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Net to stand juga menurut doktrin itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, dalam hal terjadi pertentangan antar dua kepentingan hukum yang berbeda. Kemudian, dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum. Dan yang ketiga, dalam hal terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum. Not to stand atau keadaan darurat ini sekali lagi saya sampaikan, yaitu karena adanya pertentangan dua kepentingan hukum, kemudian ada pertentangan kewajiban dengan kepentingan hukum, dan pertentangan antar dua kewajiban hukum, sehingga dua hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan, karena antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum menurut dan dapat digolongkan sebagai not to stand atau keadaan darurat dalam hal ini. Selanjutnya, pembelaan terpaksa atau yang sering disebut dengan notwear. Selanjutnya, dalam pembelaan terpaksa atau notwear itu dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, mana dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP itu disimpulkan mengenai pertama, unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa. Kemudian yang kedua adalah unsur dalam hal pembelaan terpaksa. Jadi ada dua unsur. Unsur yang pertama itu mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, dan yang kedua adalah unsur dalam hal pembelaan terpaksanya seperti apa. Kemudian unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa itu antara lain yang pertama adanya pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa. Yang kedua, untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Yang ketiga, serangan atau ancaman itu ditujukan pada 3 kepentingan hukum yang terdiri atas badan, kehormatan keasusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Nah, itu merupakan syarat untuk adanya pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 tentunya. Karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat terpaksa. Yang kedua, karena adanya ancaman yang bersifat seketika walaupun itu melawan hukum. Yang ketiga, serangan tersebut ditujukan pada 3 kepentingan hukum, yakni badan, kehormatan keasusilaan, dan harta benda baik yang punya kepemilikan sendiri ataupun orang lain. Yang keempat, itu harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Perbuatan pembelaan tentunya harus imbang dengan serangan yang mengancam. Sedangkan dalam pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan dalam hal membela dirinya sendiri, orang lain, yang mana serangan itu bersifat dan ditujukan kepada fisik atau badan seseorang,
Yang kedua dalam hal untuk membela kehormatan keasusilaan. Yang ketiga dalam hal untuk membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain. Jadi itu merupakan bagian daripada ranah pembelaan terpaksa ketika ada hal-hal tersebut yang terjadi. Memang kalau kita bicara macam pembelaan terpaksa, itu ada 3, yakni yang pertama dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik tentunya. Yang kedua, dalam hal membela kehormatan keasusilaan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, dalam hal pembelaan harta benda sendiri atau orang lain. Itu merupakan bagian daripada ranah pembelaan terpaksa. Adapun syaratnya itu yang pertama, karena terpaksa atau sifatnya terpaksa, tidak ada pilihan lain. Yang kedua, yang dilakukan itu ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan. Yang ketiga, untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum. Yang keempat, itu yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Artinya pembelaan tersebut seimbang sesuai dengan serangan yang mengancam dirinya. Yang kelima adalah pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal untuk mempertahankan 3 kepentingan hukum, yakni kepentingan hukum atas diri sendiri, kehormatan keasusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan atau harta benda. Ketika hal ini terjadi, bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, nanti hendaknya kuasa hukum agar benar-benar memberikan pembelaan yang tentunya dapat dibuktikan dengan mudah bahwa hal tersebut memang terjadi, adanya pembelaan terpaksa. Nah, seringkali saya melihat saat ini pembelaan yang sering dilakukan oleh kuasa hukum jarang sekali melihat pada sisi pembelaan terpaksa, sehingga seseorang yang mestinya tidak perlu dijatuhi pidana pada akhirnya dijatuhi hukum pidana dalam hal ini. Perbedaan daya paksa dengan pembelaan terpaksa itu tentu berbeda. Di mana dalam daya paksa itu terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh orang yang diserang. Kemudian orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan tentunya untuk mempertahankan dirinya kan. Yang ketiga itu tidak ditentukan bidang kepentingan hukum apa yang diserang. Nah, ini berbeda dengan pembelaan terpaksa tadi. Yang keempat, adanya daya paksa terjadi dalam hal keadaan darurat, yaitu terjadi dalam hal konflik antar 2 kepentingan hukum. Nah, itu merupakan bagian daripada daya paksa. Sedangkan pada porsi pembelaan terpaksa, itu perbuatan menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidak menjadi tujuan utama. Artinya itu bukan menjadi tujuan utamanya ketika dia diserang perampok. Akhirnya perampok tersebut dilawan dan perampok tersebut tewas. Nah, itu menjadi bagian daripada ranah pembelaan terpaksa karena dia tidak menginginkan bahwa perampok tersebut tewas, akan tetapi karena goncangan dirinya yang hebat maka daripada itu menimbulkan perampok tersebut tewas. Yang kedua adalah pembelaan terpaksa karena ada kemampuan berbuat untuk melawan serangan. Karena adanya kemampuan untuk melawan daripada yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian pembelaan terpaksa itu hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat non hukum, yakni yang seperti saya sampaikan tadi, yakni dari sisi tubuh, kehormatan keasusilaan, dan harta benda. Yang keempat adalah pembelaan terpaksa tidak terjadi dalam keadaan darurat. Nah, itu merupakan bagian daripada pembeda antara daya paksa dengan pembelaan terpaksa. Kalau terpaksa itu tidak ada pilihan, kalau daya paksa itu sering sekali biasanya ada pilihan untuk melakukan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan terpaksa. Jadi itu merupakan pembeda antara daya paksa dan pembelaan terpaksa. Selanjutnya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau dikenal dengan not where excess.
yakni di mana pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where excess dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, di mana persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tentu berbeda. Memang persamaannya itu pada keduanya adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum, yakni tubuh, kehormatan keasusilaan, dan harta benda. Kemudian pada keduanya itu ada melakukan perbuatan pembelaan dalam keadaan terpaksa, dan yang ketiga adalah pada keduanya juga pembelaan itu ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain. Nah, tentu ini berbeda ketika itu tadi menjadi bagian daripada ranah persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, antara not where dengan not where excess. Tapi perbedaannya itu adalah not where itu haruslah seimbang dengan bahaya atau ancaman dari serangan, sedangkan pada not where excess itu tidak diperkenankan, akan tetapi perbuatan apa yang menjadi pilihan sudah melebihi dari apa yang diperlukan guna menghadapi ancaman tersebut. Kemudian not where itu merupakan perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan ketika adanya ancaman atau serangan. Sedangkan pada not where excess, pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti. Artinya tidak ada lagi serangan, akan tetapi karena goncangan jiwanya, akan dirinya, sehingga dia masih melakukan serangan tersebut. Nah, itu merupakan bagian daripada ranah not where excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah not where itu merupakan alasan pembenar karena kehilangan sifat non hukumnya. Sedangkan not where excess itu merupakan alasan pemaaf karena terletak pada keadaan diri orangnya. Mengapa demikian? Karena seperti saya sampaikan tadi, walaupun pembelaannya itu masih dilakukan walaupun serangan sudah terhenti. Nah, itu merupakan sebenarnya kalau sampai situ aja sudah menjadi bagian daripada alasan pembenar. Akan tetapi karena keadaan dirinya dia masih tergoncang jiwanya, nah maka daripada itu dia kehilangan sifat kesalahannya atau menjadi dasar alasan pemaaf. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah menjalankan perintah undang-undang atau yang disebut dengan Wetlich Voorschrift, di mana dasar penidaan karena menjalankan perintah undang-undang itu diatur dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu tidak dipidana. Nah, jadi dari perumusan bunyi pasal 50 itu ada 3 hal yang diterangkan. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang. Yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen bersama pemerintah, dibentuk oleh kekuasaan berdasarkan undang-undang. Itu ketika kita berbicara yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang. Kalau berbicara tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, itu adalah perbuatan yang pada dasarnya apabila tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindak pidana. Yang ketiga adalah tentang apa yang dimaksud dengan melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, maksudnya adalah melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang. Misalkan tata cara penangkapan tentu menggunakan prosedur yang ada dalam KUHP. Itu menjadi bagian ranah daripada menjalankan perintah undang-undang. Yakni saya tekankan sekali lagi, yakni berdasarkan pada pasal 50. Itu ada 3 hal yang perlu diterangkan, yakni tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang, kemudian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, dan yang ketiga adalah tentang apa yang dimaksud dengan melaksanakan ketentuan undang-undang. Itu menjadi bagian daripada ranah untuk menjalankan perintah undang-undang atau Wetlich Voorschrift itu sendiri. Memang dalam pasal 50 itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar tidak dapat dipidana pelaku. Yang pertama, adanya ketentuan undang-undang yang harus dijalankan oleh pejabat.
Yang kedua, perbuatan tersebut terpaksa dan sangat perlu dilakukan. Yang ketiga adalah perbuatan tersebut layak diberikan agar pelaksana undang-undang menjalankan perintah undang-undang itu sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah perbuatan tersebut seimbang dengan perbuatan pelaku. Nah, itu 4 syarat yang harus dipenuhi agar seorang tidak dapat dipidana. Dalam hal ini kan seorang dapat digolongkan sebagai pelaku karena dia menjadi, baik dia sebelumnya menjadi korban kemudian pada akhirnya menjadi pelaku, itu harus melihat pada 4 syarat dalam pasal 50 KUHP itu sendiri. Selanjutnya yang keenam, itu adalah menjalankan perintah jabatan atau amtelik bevel, di mana dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah jabatan atau amtelik bevel dirumuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan peniadaan ini sebenarnya pada dasarnya hampir sama dengan peniadaan pidana, karena menjalankan perintah undang-undang, karena sama hapusnya sifat non-hukumnya perbuatan. Jadi hapusnya sifat non-hukum itu menjadi alasan peniadaan pada menjalankan perintah jabatan ini. Perbedaannya adalah pada perintah jabatan itu ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah. Misalkan dalam dunia ASN itu ada kepala bagian dengan kepala seksi. Kepala seksi itu berada ranah atau di bawah perintah daripada kepala bagian. Nah, itu menjadi bagian daripada hubungan publik antara orang yang memberi perintah. Kemudian kewenangan pada perintah jabatan itu adalah perintah diberikan tentunya berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti itu. Sedangkan untuk menjalankan perintah undang-undang, keabsahan menjalankan perintah itu ada pada undang-undangnya. Jadi ini pembedaan antara perintah jabatan dengan perintah undang-undang. Kalau perintah jabatan itu diberikan berdasarkan undang-undang, undang-undang yang mengamanatkan seperti itu. Sedangkan kalau menjalankan perintah undang-undang itu berdasarkan arahan atau acuan daripada undang-undang itu sendiri. Nah, itu menjadi pembedaan antara menjalankan perintah dengan menjalankan perintah berdasarkan undang-undang dengan menjalankan perintah jabatan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikat baik. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP, di mana menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang atau tidak sah dengan iktikat baik mengenai apa yang dilakukan itu pada dasarnya adalah terlarang oleh undang-undang. Namun karena sesuatu hal yang menjadi kegoncangan, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Misalkan dalam pasal 51 ayat 2 KUHP, itu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat tidak dipidananya seseorang. Antara lain syarat subjektif dan syarat objektif. Apa itu syarat subjektif dan syarat objektif? Syarat subjektif itu dengan itikat baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Kalau dari sisi syarat objektif adalah pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Nah, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan tentunya untuk seseorang agar tidak dijatuhi pidana untuk tidak dipidana seseorang, yakni melihat pada pasal 51 ayat 2 KUHP, yakni menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat baik. Itu tadi merupakan bagian daripada ranah dasar peniadaan pidana yang bersifat umum. Sedangkan dalam sedangkan dalam ranah peniadaan pidana bersifat khusus itu termuat dalam pasal 163 bis ayat 2 KUHP, kemudian pasal 166 Junto 164 dan pasal 165 KUHP serta pasal 222 ayat 2 dan pasal 310 ayat 3 KUHP. Itu menjadi ranah daripada dasar peniadaan pidana bersifat khusus. Kemudian
ada dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Karena tadi kan dasar peniadaan pidana ada yang dalam undang-undang, yang ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sedangkan yang kedua adalah dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang itu antara lain pertama kehilangan sifat non-hukum daripada suatu perbuatan. Dalam hal ini yakni secara material dalam fungsinya yang negatif. Artinya suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang, artinya hal tersebut dilarang oleh undang-undang, akan tetapi karena suatu faktor tertentu atau menurut masyarakat perbuatan itu bukan perbuatan tercela, maka terhadap si pelaku maka tidak dapat dipidana. Nah, itu kalau kita berbicara sifat non hukum secara material dalam fungsinya yang negatif. Memang kalau sifat non hukum ini terbagi menjadi dua, ada yang sifat non hukum secara material dan fungsi yang negatif, yakni perbuatannya terlarang oleh undang-undang, akan tetapi perbuatannya menurut masyarakat itu bukan suatu perbuatan pidana, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Lain halnya kalau kita berbicara mengenai sifat non hukum dari perbuatan secara material dalam fungsinya yang positif, di mana perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, akan tetapi menurut masyarakat setempat perbuatan itu merupakan perbuatan tercela, maka seseorang tersebut dapat dikenakan pidana. Nah, itu menjadi kesan pembalik daripada sifat non hukum dalam fungsi yang negatif ataupun dalam fungsi yang positif tadi. Nah, kalau dalam dasar peniadaan pidana dalam undang-undang, yakni itu mengakui secara material dalam fungsinya yang negatif, itu berbicara sifat non hukum, kemudian didasarkan pada ketiadaan unsur kesalahan pada si pelaku. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas, yakni tiada pidana tanpa kesalahan, yang apabila pelaku tidak memiliki unsur kesalahan maka tentu tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dalam hal ini. Nah, itu merupakan alasan daripada peniadaan pidana di luar undang-undang. Jadi ini menjadi materi dasar peniadaan pidana baik itu di luar undang-undang maupun dalam undang-undang. Jadi materi ini saya sampaikan sebelum kita menemui middle test atau mid test pada pertemuan yang akan datang. Nah, setelahnya insya Allah nanti kita akan ada tugas kelompok setelahnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya dari kawan-kawan. Juga tidak lupa saya mohon maaf karena ini menyambut bulan Ramadan, makanya saya mengucapkan maaf. Terima kasih tentunya tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta rela, minta halal dan